Pak Jokowi mau jadi ketua umum P3 saja, partai P3, partainya para kiai, itu Pak Jokowi ditolak sama para kiai. Kok ini mau dijadikan nabi? Nabi mana yang kemudian ditolak sama para kiai? Selamat malam semuanya. Hari ini tiba-tiba muncul satu pernyataan yang sangat-sangat mengejutkan dari kader PSI yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk menjadi nabi. Tak pikir jadi ketua umum PSI, ini jadi nabi. Karena menurut Deddy Nurpalaka, Pak Jokowi ini sudah cukup syarat untuk menjadi nabi, tapi malah memilih tetap menjadi manusia biasa yang sederhana dan tetap bersenyum ketika bertemu dengan masyarakat dan seterusnya. Pernyataan-pernyataan dari Deddy Nurpalaka sampai sekarang ini itu menimbulkan pro kontra dan kemudian diperdebatkan oleh banyak orang dan dipertanyakan gitu, kalau Pak Jokowi jadi nabi, agamanya yang mana ya? Ya meskipun nggak semua nabi membawa agama sih gitu ya. Jadi ini menjadi pertanyaan atau perdebatan yang lucu, dan awalnya saya pikir itu tidak terlalu penting siapa Deddy Nurpalaka ini, karena ya paling orang iseng gitu ya, paling orang stres karena nggak bisa masuk ke Senayan atau gagal jadi caleg misalkan, biasanya ada tuh yang seperti itu. Jadi kalau kader PSI sampai berhalusinasi sampai setinggi itu, biasanya udah kalah banyak di pileg gitu. Biasanya gitu ya. Jadi awalnya saya nggak tertarik untuk membahas soal ini, sampai kemudian secara tidak sengaja melihat profil Deddy Nurpalaka ini, ternyata dia adalah ketua biro ideologi DPW Bali dari PSI. Ketua Biro Ideologi. Jadi wacana atau pernyataan yang disampaikan sama Deddy Nurpalaka ini bukan lagi hanya ucapan halusinasi atau ucapan yang remeh-temeh. Ini nampaknya sudah benar-benar masuk ke dalam urusan ideologi PSI. Karena yang menyampaikan adalah Ketua Biro Ideologi DPW PSI gitu. Jadi penilaian ini menjadi semakin terlihat serius, yang menyebutkan seolah-olah Pak Jokowi memang sudah cukup syarat untuk menjadi seorang nabi. Dan apalagi sampai sekarang belum ada satupun teguran dari Kaisang sebagai ketua PSI ataupun dari elit partai PSI yang lain terkait pernyataan ini. Jangan-jangan Kaisang juga setuju bapaknya jadi nabi gitu ya. Dan dari Deddy Nurpalaka sendiri belum ada pernyataan permintaan maaf dari apa yang dia sampaikan, dan malah seperti dia ini yakin betul dengan apa yang sudah dia ucapkan. Seolah-olah dia merasa benar dan tidak ada yang perlu dikoreksi dari pernyataannya bahwa Pak Jokowi sudah cukup syarat untuk menjadi seorang nabi. Ya karena ini menjadi sebuah ide atau pernyataan yang berangkat dari orang yang menjadi ketua ideologi, biro ideologi DPW PSI Bali, maka saya kok curiga jangan-jangan ini beneran mau jadi nabi. Ya saya membayangkan kalau Pak Jokowi jadi nabi, maka agamanya PSI. Agamanya bawa mawar gitu kan, bawa nyembah mawar kemana-mana. Ada mawar disembah gitu ya, terus kemudian bikin patung mawar itu. Saya membayangkan seperti itu jadinya. Ya, tapi kalau dari sisi penilaian secara objektif atau dari sisi logis dan alur berpikir orang-orang yang waras atau yang masih punya otak berfungsi dengan normal gitu ya, nabi itu biasanya membawa ajaran gitu. Nah, kalau Pak Jokowi katanya dianggap sudah cukup syarat untuk menjadi seorang nabi, ya ajaran apa yang Pak Jokowi bawa gitu? Jokowisme misalkan, mengubah undang-undang lewat MK, lewat besannya demi anaknya sendiri bisa masuk sebagai cawapres misalkan. Apakah ide atau ajaran yang seperti itu yang coba disembah sama kader-kader PSI ini gitu? Atau yang diam-diam mengeruk nikel di Papua, bilangnya wisata, ternyata ngeruk nikel. Jadi dari sisi saya belum ada syarat apapun yang dipenuhi oleh Jokowi untuk kemudian bisa menjadi seorang nabi. Saya sudah lama mengikuti Pak Jokowi dan kemudian memuji-muji Pak Jokowi dalam 9 tahun kemarin gitu ya, tapi tidak ada satupun
unsur yang menurut saya bisa membuat Jokowi menjadi seorang nabi. Jadi kalau ada orang-orang bilang bahwa saya menabikan Jokowi, saya tidak terima dengan itu. Tapi hari ini ternyata kader PSI meyakini itu dan bahwa menyebutkan bahwa Pak Jokowi sudah cukup syarat untuk menjadi nabi. Jadi saya mempertanyakan atas dasar apa? Kalau soal urusan katanya Pak Jokowi itu sabar, ya nggak sabar-sabar banget lah gitu ya. Ulang Roy Suryo udah masuk penjara. Udah banyak yang masuk penjara, Bang Tri, kemudian Sugikno dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian sekarang masih juga berkasus dengan Roy Suryo, Rismond dan kawan-kawan. Itu ya sabarnya di mana? Kalau bicara soal keikhlasan, bagaimana seorang Jokowi bisa dianggap sebagai orang yang ikhlas kalau dia berambisi untuk 3 periode, kalau dia berambisi untuk mencengkram kekuasaan di Indonesia ini lewat anaknya? Bagian mana yang kemudian pantas untuk disebut sebagai ikhlas gitu? Jadi dari sisi saya jelas ini tidak memenuhi unsur kenabian. Jadi kalau PSI kemudian melihat Pak Jokowi katanya sudah cukup syarat, saya nggak tahu syarat yang mana. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel Indonesia 2045. Ya, channel yang membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya. Ya, kalau kita melihat ya, ini saya menarik sekali juga sebetulnya ya, soal postingan kader PSI di X yang sebelumnya Twitter dan berganti nama jadi di X ya. Ada tweet sampaikan beliau bahwa Pak Jokowi sudah memenuhi syarat sebagai nabi. Nabi bos ya. Luar biasa Pak Jokowi kalau sudah memenuhi syarat seperti itu ya. Tapi ini saya nggak tahu, ini pujian atau mungkin lagi apa gitu ya, atau lagi gabut atau apa gitu ya. Kok bisa-bisanya kepikiran ke sana gitu loh buat penyampaian itu. Jadi banyak kan sekarang yang menghujat. Jadi banyak yang mengolok-olok beliau tuh, ya. Tapi teman-teman, di sini saya tidak jauh untuk bahas ke sana karena ini ya sebetulnya saya nggak tahu ya ini penghinaan atau pujian kepada Pak Jokowi atau apa. Ya, yang jelas biarlah masyarakat Indonesia yang menjawabnya melalui komentar-komentar yang disampaikan pada video ini. Saya akan sampaikan kepada Anda dan kita akan ulas bersama di sini. Kenapa orang-orang PSI jadi stres semua? Sampai-sampai Jokowi jadi nabi, kata Dedi Nurpalaka. Mungkin ganti saja PSI, Partai Stres Indonesia. Betul, Pak Dedi, ya. Jokowi memang pantas atau sudah memenuhi syarat menjadi nabi. Kitabnya Darmo Gandul punya sifat gajib, hianat, kitmah, jahilaan, tentu akan didukung masyarakat Projo. Ini sudah termaksud aliran sesat, seharusnya sudah wajib diselidiki dan kalau terbukti sesat wajib dibubarkan. Ini udah masuk tipe-tipe dajjal, bukan nabi. Sampai ke dajjal loh ya. Muncul lagi nabi palsu di tahun 2025. Sifat wajib bagi nabi ada 4. Ya, sidik, sama dengan jujur, amanah, terpercaya, tapi takluf ya, menyampaikan ya, atau transparan. Kemudian fatanah atau cerdas. Sedangkan dalam diri Pak Jokowi terdapat 4 sifat yang mustahil bagi para nabi. Kizib, pendusta. Khianat, tidak bisa dipercaya. Kitman atau kitman ini dalam bahasa Inggrisnya mungkin ya, tidak transparan. Baladah, bodoh atau tidak cerdas. Wow, sulit dibayangkan ya komentar teman-teman kita ini. Kader PSI memang aneh-aneh ya, menjadi aneh kalau kader PSI itu enggak aneh. Aku mantan Jokower, ketika awal jadi presiden dulu aku puja-puji dia di medsosku. Temanku yang kontra nyindir aku dan komentar hidup Nabi Jokowi. Waktu itu aku tersinggung. Jadi nabi bukan nabi ya, cocoknya sih begitu.
Menurut saya, segila-gilanya manusia yang paling gila ialah menyebut Jokowi layak jadi nabi. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi ada yang menyebut. Saya juga baru dengar kabar ini, saya melihat, ya kok gini banget punya kader partai PSI ini gitu ya. Oke, kemudian sepertinya PSI sengaja merekrut kader partainya sekelas yang menyatakan Jokowi layak jadi nabi, yang bermental preman, pembohong, penjudi, dan membuat pernyataan yang ngawur, asal bunyi, dan omong kosong. Wah, saya sebagai umat Islam tidak terima dilecehkan oleh partai PSI yang mengklaim orang terkorup di dunia jadi nabi. Apa PSI mau dibubarkan saja? Atau orangnya yang ditangkap, diproses atau apa? Ya jangan juga lah teman-teman ya. Ya bagaimanapun ya itu ya beliau saja yang berpendapat. Tapi saya nggak tahu sih itu penghinaan atau pujian atau apa ya. Tapi yang jelas beliau sudah minta maaf juga, sudah klarifikasi kalau nggak salah, dan kemudian juga ya Pak Joko sudah tanggapi juga ya. Realistis lah kalau menyampaikan sesuatu ya. Kemudian stres. Orang gila baru. Orang PSI nggak ngerti agama kalau Jokowi tepatnya menjadi nabi karena banyak bohongin rakyat Indonesia. Jadi nggak cocok jadi nabi katanya, tapi jadi nabi bah cocok gitu ya. Saya orang Malaysia, nabi itu semua mulia. Raja belum tentu mulia, tapi kalau jujur kita melihatkan rakyat Indonesia sila tengok rupa Firaun yang mati masa kejar Nabi Musa ya, dan rupa Pak Jokowi lepas itu sila datang komen balik. Jangankan jadi seorang nabi, jadi seorang kiai saja tidak pantas. Seandainya jadi nabi, saya sebagai rakyat bingung baca sholawatnya bagaimana ya. Penjarakan sudah melecehkan nabi kita yang disanjung oleh seluruh umat muslim, disamakan dengan orang yang suka berbohong. Usut tuntas kader PSI. Takbir, Allahu Akbar ya. PSI tempat makanya para PKI mengangkat gembong-gembongnya jadi nabi sesatnya brutal merusak agama. Survei yang telah dilakukan oleh Projo Termul berkolaborasi dengan Mak Lampir Foundation dan Nyai Kembang Research ya. Ini risetnya nih. Menyatakan bahwa 200 juta rakyat Indonesia yang sudah meninggal siap memberikan dukungan ke Jokowi dan PSI untuk jadi partai besar di alam gaib. Yang meninggal, aduh. Pernyataan kader PSI ini sudah keterlaluan dan layak dijadikan masalah sebagai penghina nabi yang disetarakan dengan figur seorang Jokowi. Ini tanggapan orang beda-beda ya. Nah, coba kita lihat. Bagi yang mengaku beragama Islam, bila mendukung dan membenarkan apa kata kader PSI, partai salah input, maka dapat dikatakan murtad. Untuk itu masih ada waktu untuk taubat. Ya kalau ada manusia yang percaya sih dengan penyampaian itu, saya nggak ngerti lah. Ya, saya nggak ngerti lah, sumpah. Bisa-bisanya, ya. Itu juga ngaco juga tuh beliau itu, ada aja ya, ada aja, atau gabut atau apa, saya nggak tahu juga bisa menyampaikan pernyataan seperti itu ya, sengaja atau bagaimana biar tetap bahas Jokowi gitu ya. Oke, kemudian tanda-tanda ternak Jokowi blunder. Nabi Jokowi agama PSI, ajarannya menghalalkan segala cara manipulasi, korupsi, nepotisme, berubah konstitusi, kroninya polisi, menterinya Budiari, kacau, ODGJ ikut manggung. Oke lah teman-teman ya, macam-macam pendapat kawan-kawan kita ini ya. Kalau teman-teman juga punya pendapat lain ya silakan sampaikan di channel ini. Kita akan diskusikan bersama terkait hal ini ya. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI harga mati.